Di studio latihan band, suasana terasa penuh semangat. Hari itu, Mohan akhirnya memainkan lagu barunya, sebuah lagu yang ia tulis beberapa waktu lalu. Melodi dan liriknya begitu kuat, emosional, dan sangat dalam. Setiap anggota band Six Play terkesima. Mereka langsung yakin bahwa lagu ini akan menjadi andalan di pentas seni nanti. Namun, di sudut ruangan, Akila merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan kebanggaan atau kebahagiaan yang ia rasakan, melainkan kekecewaan dan sakit hati. Baginya, lagu ini bukan sekadar karya musik, tetapi sebuah ungkapan hati Mohan tentang kegagalannya move on dari Raisa, mantan kekasihnya. Setiap lirik yang dinyanyikan Mohan terdengar seperti pengakuan tersembunyi. Seakan-akan perasaan Mohan untuk Raisa masih begitu dalam. Hati Akila kacau balau. Ia mencoba menenangkan diri, mengingatkan bahwa dirinya adalah manajer band, bukan sekadar mantan seseorang di dalamnya. Namun, semakin ia berusaha memisahkan perasaan pribadi dan profesional, semakin sulit baginya menepis kenyataan bahwa kepergian Mohan benar-benar menyakitinya. Meski begitu, Akila tetap memilih bersikap profesional. Ia tetap mendukung Six Play agar tampil maksimal di pentas seni nanti. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia sadar bahwa ia belum benar-benar bisa melepaskan perasaannya pada Mohan. Di sisi lain, Mohan mungkin terlihat acuh dan sering berdebat dengan Akila setiap kali mereka bertemu, baik di teras, kafe, maupun di tempat latihan band. Kata-katanya penuh sindiran dan sarkasme, menciptakan ketegangan di antara mereka. Namun, jauh di dalam hatinya, Mohan sangat menyayangi Akila. Ia sadar bahwa sikap dinginnya adalah satu-satunya cara untuk meyakinkan pria misterius itu bahwa hubungannya dengan Akila sudah benar-benar berakhir. Jika orang itu masih menganggap Akila sebagai kelemahannya, maka Akila akan tetap dalam bahaya. Setiap kali ia melihat ekspresi kesal dan kecewa di wajah Akila, hatinya terasa remuk. Tapi ini bukan tentang perasaannya lagi, melainkan tentang keselamatan Akila. Mohan tahu bahwa Akila tidak akan pernah mengerti sekarang. Ia juga sadar bahwa sikap dinginnya akan membuat Akila semakin menjauh. Tetapi itulah yang diinginkannya. Akila harus percaya bahwa Mohan tidak peduli lagi dan lebih memilih Raisa. Padahal kenyataannya, Mohan masih mencintai Akila lebih dari siapapun. Namun, cinta itu harus dikorbankan demi keselamatan Akila. Di teras, suasana mulai terasa berbeda ketika Yuka muncul dengan penuh keyakinan di hadapan Harry. Dalam keheningan yang diwarnai alunan musik yang menegangkan, Yuka menatap Harry tajam seolah-olah ia sudah lama mengetahui segala rahasia yang disembunyikan oleh lelaki itu. Yuka yang selama ini mengamati dengan cermat, akhirnya mengungkapkan sesuatu yang membuat Harry terpojok dengan mantap. Ia menyatakan bahwa ia tahu siapa Harry. Sebenarnya seorang hacker yang bekerja sama dengan ayahnya dalam sebuah proyek besar. Proyek yang memberinya bayaran fantastis 300 juta rupiah. Bagi Yuka, pengakuan itu bukanlah hal baru. Perasaannya selama ini memang selalu tepat, membuatnya yakin bahwa identitas Harry tidak bisa lagi disembunyikan. Menyadari bahwa rahasianya telah terbongkar, Harry merasakan campuran antara kelegaan dan kekhawatiran. Di satu sisi, ia bersyukur karena Yuka berjanji tidak akan membocorkan informasi itu kepada siapapun. Namun di sisi lain, ia menjadi semakin waspada. Kini, bukan hanya Patah dan Sandy yang mengetahui rahasianya, tetapi juga Yuka. Rasa cemas mulai menggelayuti hatinya. Harry tahu bahwa identitasnya sebagai seorang hacker bukanlah
sesuatu yang bisa dianggap enteng. Setiap data yang ia tangani, setiap sistem yang ia jebak harus dijaga dengan seksama agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Namun, ada satu hal lagi yang membuat situasinya semakin rumit. Tanpa sepengetahuan Harry, Dara yang selama ini tampak selalu awas dan penuh perhitungan sudah mengetahui kebenaran tentang dirinya. Informasi itu diperoleh dari Fatah yang dengan penuh kehati-hatian mengungkapkan beberapa detail penting. Meskipun Harry masih menyembunyikan identitas aslinya di balik persona Ukno, kenyataan bahwa Dara juga tahu semakin memperumit segalanya. Kini, setiap langkahnya mengandung risiko besar. Ia bukan hanya harus menjaga rahasianya dari dunia luar, tetapi juga harus mengelola jaringan informasi yang mulai merembet ke berbagai pihak. Di balik ketenangan yang ia pertahankan, Harry sadar bahwa situasinya semakin berbahaya. Setiap kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Sementara itu, Raisa semakin penasaran dengan masalah yang dihadapi. Mohan terutama tentang sosok pria misterius yang begitu kejam dan terus menghantui hidup Mohan serta orang-orang terdekatnya. Tidak puas hanya mengamati dari kejauhan, Raisa memutuskan untuk menyelidiki sendiri awal mula semua ini. Dalam usahanya mencari jawaban, ia menemui Pak Hari, pria yang dulu mengangkat Mohan sebagai anak angkatnya di panti asuhan. Raisa berharap Pak Hari memiliki informasi yang bisa membantunya memahami apa yang sebenarnya terjadi. Namun, Pak Hari tidak serta-merta menceritakan semuanya. Ia tahu betul bahwa ada banyak hal yang tidak bisa diungkapkan tanpa izin Mohan. Untuk memastikan segalanya, Pak Hari menghubungi Mohan lebih dulu. Setelah berbicara di telepon dan mendapatkan izin, barulah ia membuka kisah masa lalu yang selama ini tersimpan rapat. Ia menceritakan bagaimana Mohan terlibat dengan pria misterius itu, bagaimana ancaman itu bermula, dan betapa berbahayanya situasi yang selama ini dihadapi Mohan. Mendengar semua itu, Raisa semakin memahami alasan Mohan menjauh dari Akila. Namun, dalam hatinya, Raisa tidak bisa tinggal diam. Jika pria misterius itu begitu berbahaya, maka ia siap melakukan apapun untuk membantu Mohan. Di sisi lain, Mohan merasa semakin klop dengan Raisa dalam menghadapi masalah yang selama ini membebani hidupnya. Raisa tidak hanya sekadar ada di sampingnya, tetapi juga berani terlibat langsung dan mencari tahu lebih dalam tentang ancaman tersebut. Keberanian Raisa membuat Mohan merasa tidak sendirian lagi, tidak seperti Akila yang harus dijauhkan demi keselamatannya. Raisa justru siap berdiri di garis depan bersamanya. Sementara itu, Fatah yang merasa berutang budi kepada Lydia akhirnya memutuskan untuk memberikan hadiah rumah sebagai bentuk apresiasi. Lydia telah menyimpan rahasia besar tentang jati diri Akila yang sebenarnya, bahwa Om Leon adalah ayah kandungnya. Namun, keputusannya ini tidak berjalan mulus. Amanda, yang selalu teliti dalam mengawasi laporan keuangan, menemukan transaksi mencurigakan. Staf keuangannya menyerahkan laporan dengan catatan pembelian rumah senilai 3 miliar rupiah. Hal ini langsung menimbulkan tanda tanya besar bagi Amanda. Dengan penuh kecurigaan, ia mencari tahu lebih lanjut tentang transaksi tersebut. Ketika Fatah datang ke rumahnya, Amanda sudah memegang surat pembelian rumah itu. Fatah terkejut. Ia tak menyangka ibunya mengetahui semuanya. Seketika, ia terdiam dan gugup. Ia tahu bahwa pertanyaan dari Amanda tidak akan mudah dijawab. Dan kini, situasi yang sudah penuh dengan rahasia menjadi semakin rumit.